Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Kata kepada hamba itu, baik sekali perbuatan itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Tadi dalam bacaan Injil tadi kita dengar bahwa ada seorang yang melepaskan uang. Dia memberikan uang dengan
tujuan uang itu akan berkembang. Uang itu akan digunakan ketika tuannya tiba kembali, dia akan mendapatkan uang itu dan juga bunganya. Tetapi ada yang tidak melakukan karena takut jangan sampai uang itu karena tuannya keras, maka dia tidak mengembangkan uang itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kaitkan dengan rahmat atau talenta, uang yang diberikan tuannya kepada orang yang pertama, kedua, dan ketiga itu adalah talenta atau kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita sebagai manusia diberikan talenta-talenta yang sudah sejak kita lahir oleh Allah, dan ketika talenta-talenta itu kalau kita tidak menyadarinya, kita tidak mengetahui bahwa kita punya kemampuan, kita punya talenta di bidang ini atau ini, maka talenta itu tidak akan berkembang, karena kita tidak menggalinya. Seperti orang-orang yang menerima uang, orang-orang yang menerima tidak mengembangkan uang itu karena tidak tahu dengan sendirinya, tidak tahu bahwa uang itu atau talenta itu harus dikembangkan, harus digali, dikembangkan untuk berkembang dan berguna untuk kehidupan. Ini yang dapat berapa mina dia kembangkan, lalu mina dari orang yang tidak mengembangkan itu dikasih lagi kepada dia. Karena apa? Dia punya kemampuan dan dia menyadari punya kemampuan di sini, lalu dia mengembangkan kemampuan itu, menciptakan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya sehingga banyak berguna, banyak bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita punya kemampuan-kemampuan masing-masing. Kita punya keahlian-keahlian masing-masing, maka mari kita gunakan keahlian-keahlian itu. Mari kita gunakan kemampuan-kemampuan, talenta-talenta yang Allah berikan kepada kita itu untuk memuji kembali Allah. Jangan menyimpan kemampuan-kemampuan itu, menyadari diri, menggali dan menggunakan untuk perkembangan iman kita dan juga untuk kemajuan dan kesejahteraan sesama.